إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ربا سواه ولا معبود إلا إياه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد إخواني وأخواتي أعزني الله وإياكم جميعا. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan atau yang telah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan juga kesempatan, sehingga kita masih bisa diizinkan untuk berkumpul di tempat yang mulia ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah menunaikan amanahnya. Beliau telah menyampaikan seluruh risalah yang diamanahkan dan diembankan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau, sehingga agama ini menjadi sempurna sepeninggal Rasul alaihi salatu wassalam. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan." Pada hari ini kata Allah Subhanahu wa taala, aku telah sempurnakan agama kalian dan juga aku telah sempurnakan nikmatku kepada kalian. Yang mana ini menunjukkan bahwasanya agama ini adalah agama yang tidak butuh kepada tambahan-tambahan ataupun pengurangan-pengurangan, sehingga tidak ada kewajiban bagi para penganutnya, tidak ada kewajiban bagi para pengikutnya kecuali mendengar dan mentaati apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Ikhwani a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Perlu kita ketahui bahwasanya atau sebelumnya materi ini, karena dari awal ana dikasih tahu kalau materi ini muslimah, untuk muslimah berhijrah Pamekasan. Jadi ana materinya sebenarnya khusus untuk muslimah, tapi untuk yang ikhwan-ikhwan tidak apa mendengarkan. Ya, untuk sebagai bekal juga, ya, sebagai bekal juga untuk nanti mungkin diajarkan kepada istrinya, kepada kakaknya, adiknya, ya, kepada ibunya mungkin di rumah, sebagai bekal dia. Atau secara umum ana tulis judulnya berilmu sebelum beramal. Kajian kali ini ana ambil dari sebuah kitab yang ditulis oleh Syekh Abu Islam rahimahullahu taala, Syekh Taha Abu Islam rahimahullahu taala, yang mana beliau merupakan salah satu muridnya Syekh Al-Albani rahimahullah. Beliau memiliki sebuah kitab yang judulnya Tabsiratul Anam
bil huquqi fil Islam, yang mana kitab ini menjelaskan berbagai macam hak yang harus ditunaikan oleh setiap muslim di dunia ini. Ya, beliau memulai dengan hak kepada Allah Subhanahu wa taala, hak kepada Rasulullah, kemudian hak kepada agama ini dan seterusnya, hak kepada diri sendiri. Dan di antara salah satu judul yang beliau tulis, ini ada di jilid kedua, beliau menuliskan hak-hak suami yang harus ditunaikan oleh istri. Hak-hak suami yang harus ditunaikan oleh istri. Beliau memberikan muqaddimah, ya, ana sudah terjemahkan satu judul ini. Beliau memberikan muqaddimah sebelum masuk kepada inti pembahasan. Beliau mengatakan pernikahan merupakan bagian dari agama kita, sehingga yang namanya hidup dengan model kependetaan, ya, hidup dengan model kependetaan, yakni maksudnya seperti pendeta-pendeta yang dia tidak mau untuk menikah. Ya, itu tidak berlaku di dalam agama Islam, tidak diakui di dalam agama Islam, sehingga agama Islam ini telah menganjurkan kepada para penganutnya, ya, untuk menikah dan juga memerintahkan kepada para penganutnya untuk menikah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'ankihu aw fankihu ma taba lakum minan nisa." Maka nikahilah perempuan yang kamu senangi, kata Allah Subhanahu wa taala. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para penganutnya, kepada para hambanya agar menikah. Ya. Dan di dalam ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ankihul ayama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum." Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu, yang laki-laki dan yang perempuan. Artinya perintah untuk menikah ini, ya, perintah untuk memilih pasangan ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kalangan laki-laki dan untuk kalangan perempuan. Ya. Tidak untuk laki-laki saja, tidak untuk wanita saja, akan tetapi mencakup keseluruhan laki-laki dan perempuan. Bahkan Nabi SAW juga bersabda dalam hadisnya, "Ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj." Kata Nabi SAW menyuruh kepada para pemuda, ya, kenapa kepada para pemuda? Ya, karena pemuda-pemuda ini biasanya syahwatnya lagi tinggi-tingginya, ya, dan membutuhkan penyaluran. Obatnya seperti apa? Diperintahkan oleh Nabi SAW, man istata'a, dengan syarat dia sudah mampu. Man istata'a minkumul ba'ah, barang siapa yang sudah bisa, mampu untuk menikah, maka menikah, kata Rasulullah SAW. Ya. Kemudian beliau melanjutkan, fa innahu aghaddu lil basar, karena menikah ini lebih menjaga pandangan dia. Wa ahsanu lil farji, menikah ini juga resep yang paling ampuh untuk menjaga kemaluan. Wa man lam yastati', nah, kemudian ketika ada orang-orang yang dia tidak mampu untuk menikah, entah itu dari segi finansial, ya, atau dari segi apapun itu, ya, belum ada yang mau misalnya, obatnya apa untuk menjaga dia dari kemaksiatan? Kata Nabi SAW, fa'alaihi bis-shaum, maka obatnya apa kalau belum bisa menikah adalah berpuasa. Fa'innahu lahu wija, karena berpuasa itu dapat meredakan hawa nafsunya. Ya. Ini anjuran-anjuran, ya, dari Allah dan Rasulnya. Begitu juga dalam hadis yang lainnya Rasulullah SAW juga mengatakan, tazawwaju al-wadud al-walud fa inni mukathirun bikum yawmal qiyamah. Kata Nabi SAW, menikahlah
dengan orang-orang yang wadud. Wadud ini penyayang. Dan juga walud, subur. Ya. Fa inni mukatsirun bikumul umam yaumal qiyamah. Sesungguhnya aku akan bangga dengan jumlah yang banyak nanti dengan hari kiamat. Ya, ini merupakan anjuran-anjuran, perintah-perintah dari Allah dan Rasulnya untuk para penganut agama Islam, ya, agar mereka ini, hamba-hamba Allah ini senantiasa atau mendengarkan dan mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala dalam hal menikah. Ikhwani wa akhwati, a'azzani Allahu wa iyyakum jami'an. Pernikahan, ya, kehidupan di dalam sebuah pernikahan tentunya masing-masing dari pasangan tersebut memiliki hak-hak yang harus ditunaikan. Masing-masing pasangan memiliki kewajiban yang harus dia jalankan selama di dalam bahtera pernikahan ini. Ya, beliau menyebutkan beberapa, ya, dan materi ini ana khususkan untuk wanita. Beberapa hak yang seharusnya ditunaikan oleh para wanita kepada para suaminya. Beliau mengatakan hak yang pertama yang seharusnya ditunaikan oleh seorang istri kepada suaminya adalah senantiasa mentaati suami di dalam segala perintahnya, selama itu bukan bentuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada ketaatan kepada makhluk ketika itu diperintahkan untuk bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Ini kaidah yang pertama. Seorang istri, ya, harus selalu taat kepada suaminya. Ketika suaminya memerintahkan sesuatu kepada dia, maka dia harus bercepat-cepat untuk menunaikan perintah suaminya tersebut. Ya. Selama perintah tersebut tidak bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Selama perintah tersebut tidak memerintahkan kepada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketaatan istri kepada suami merupakan jalan tol terbaik bagi istri untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala, untuk meraih, ya, kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada dia, untuk meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini jalan tol terbaik, yaitu mentaati perintah-perintah suaminya. Makanya Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti." Kata Rasul alaihi salatu wassalam, apabila seorang istri melaksanakan salat 5 waktu, ini kewajiban pertama. Ketika seorang istri melaksanakan salat 5 waktu, kemudian yang kedua dia berpuasa di dalam bulan Ramadan, ya, kemudian dia menjaga kemaluannya dan taat kepada suaminya. Perhatikan 4 hal ini, ya, yang harus dipahami oleh setiap wanita. 4 hal ini harus dimengerti oleh setiap orang yang bersiap untuk menjadi istri atau sedang menjadi istri saat ini. Yang pertama, dia benar-benar menjaga salat 5 waktu. Yang kedua, dia benar-benar menjaga puasa di dalam bulan Ramadannya. Kemudian yang ketiga, dia menjaga kemaluannya. Yang keempat, dia mentaati perintah suaminya. Apa yang akan dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada wanita yang demikian? Qila laha, nanti pada hari kiamat kata Rasul sallallahu alaihi wasallam
akan ada penyeru yang menyeru wanita yang telah melakukan 4 hal ini selama di dunia. Udkhulil jannah, ya, udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti. Masuklah kalian para wanita ke dalam surga dari pintu surga yang manapun. Ini merupakan sebuah kemuliaan dari para wanita, ya, agar dia benar-benar mentaati Allah Subhanahu wa taala, benar-benar, ya, menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga perintah suaminya. Kenapa harus dikekang dengan perintah suami? Karena ini merupakan jalan tol dia untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini jalan termudah. Ya. Ketika dia hanya sudah benar-benar melakukan 4 hal ini, maka dia akan diperintahkan, ya, akan diseru nanti pada hari kiamat, ya, agar dia memilih pintu mana saja yang akan dia masuki. Mau masuk dari pintu mana? Silahkan. Syaratnya apa? Melakukan 4 ketaatan yang tadi sudah disebutkan. Ini betapa mulianya ketaatan seorang suami kepada, atau ketaatan seorang istri kepada suaminya. Bahkan, ya, Nabi SAW, ya, pernah menjelaskan bahwasanya ingkarnya istri kepada suami itu merupakan satu perbuatan yang mengundang amarahnya Allah Subhanahu wa taala, ya, mengundang ghadab, mengundang murkanya Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW bersabda, ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi, ma min rajulin yad'u imra'atahu ila firashiha fata'ba 'alayhi illa kana alladhi fis sama'i sakhitan 'alayha hatta yarda 'anha." Kata Nabi SAW, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, demi Allah Subhanahu wa taala, tidaklah seorang suami mengajak istrinya untuk berhubungan, ya, sedangkan dia enggan, menolak ajakan suaminya tersebut, kecuali yang ada di langit murka kepada dia sampai suaminya memaafkan. Ya, ini merupakan ancaman dari Nabi SAW bagi para istri yang dia tidak mau mentaati suaminya, tidak mau mengikuti perintah suaminya. Balasannya apa? Balasannya Allah Subhanahu wa taala akan murka kepada dia. Sampai kapan? Sampai suaminya ridho, sampai suaminya memaafkan dia. Maka hati-hati ketika seorang istri dia melakukan kesalahan kepada suaminya, maka hendaknya dia cepat-cepat minta maaf. Dia cepat-cepat meraih ridho suaminya agar Allah Subhanahu wa taala, ya, juga memaafkan si istri tersebut. Di dalam hadis yang lainnya Rasulullah SAW juga mengatakan, ya, dari jalannya Imran ibn Husain radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan, "Ittala'tu fil jannati fara'aitu aktsara ahliha al-fuqara wattala'tu fin nari fara'aitu aktsara ahliha an-nisa." Kata Nabi SAW, aku pernah melihat ke dalam surga, ternyata kebanyakan penghuninya adalah orang-orang yang miskin. Dan aku juga menengok ke arah neraka, ternyata kebanyakan penghuninya adalah para wanita. Na'udzubillah min dzalik. Dan sebabnya adalah apa? Sebabnya adalah karena wanita ini sering sekali, ya, mengingkari kebaikan-kebaikan suaminya. Suaminya sudah berusaha sedemikian rupa untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan istrinya. Dia kerja dari pagi pulang sore setiap hari, bahkan terkadang hari liburnya digunakan untuk lembur, ya, demi apa? Demi istrinya ini senang,
demi istrinya ini terpenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Akan tetapi ketika si suami melakukan satu saja kesalahan, entah uang bulanannya telat ya, atau make up-nya ya belum terpenuhi dan yang semisalnya, langsung dikatakan, oh suami saya tidak ada kebaikannya sedikit. Padahal tiap hari si suami ini berusaha sedemikian rupa gimana caranya biar istri dan anaknya senang. Ya. Inilah wanita yang dijelaskan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Makanya kata beliau, kata Syekh Abu Islam rahimahullahu taala, kewajiban seorang wanita muslimah adalah senantiasa mentaati perintah suaminya pada segala hal yang diperintahkan, selama perintah tersebut tidak menyalahi aturan syariat Allah Subhanahu wa taala. Jika seorang suami kemudian memerintahkan istrinya ya untuk melakukan kemaksiatan ya, untuk melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala, maka si istri ini tidak boleh ya mentaati suaminya. Karena la ta'ata fi makhluqin atau la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh bagi seorang hamba untuk mentaati makhluk dalam rangka untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi jika seorang istri kemudian mentaati perintah suaminya yang menerjang aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, maka dia juga telah melanggar ya, aturan Allah dan Rasulnya alaihi assalatu wassalam. Ya. Di antara contohnya beliau membawakan ya kurang lebih 6 atau 7 contoh. Ana nukilkan 2 di sini. Ya. Contoh seorang suami yang memerintahkan kepada keburukan. Contohnya adalah jika seorang suami memerintahkan istrinya untuk berhias dengan cara mencabut alisnya atau menipiskannya. Nah, ini banyak dilakukan oleh kalangan wanita. Ya. Mencabut alisnya agar terlihat runcing ya, agar terlihat indah ya. Ini dilarang oleh Nabi alaihissalatu wassalam, bahkan sama Nabi alaihissalatu wassalam dilaknat. Kalau suami yang memerintahkan demikian, maka seorang istri tidak boleh mengikuti apa yang diperintahkan oleh suaminya, karena mencabut dan menipiskan alis ya, itu hukumnya apa? Haram. Hukumnya haram karena Nabi alaihissalatu wassalam telah melaknat wanita-wanita yang mencabut bulu alisnya, dan seorang wanita harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara dia tidak mentaati perintah-perintah suaminya yang menerjang aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh pertama yang diberikan oleh Syekh Abu Islam rahimahullahu taala. Kemudian contoh yang kedua, jika seorang suami misalnya memerintahkan kepada istrinya untuk keluar rumah dalam keadaan berhias dengan pakaiannya, kasiyatin ariyat, dia pakai baju akan tapi terlihat telanjang, entah bahan kainnya yang tembus pandang atau memakai pakaian yang ketat ya, sampai auratnya dipamerkan kemana-mana, maka ini tidak boleh ya, seorang istri untuk mentaatinya, karena ini merupakan bentuk tabarruj yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah kalian berhias para wanita sebagaimana berhiasnya seperti orang-orang jahiliyah seperti terdahulu. Maka tidak boleh ya seorang wanita berhias ya demi menarik pandangan para lelaki yang bukan mahramnya di luar sana. Akan tetapi ketika seorang wanita dia berhias dengan perhiasan semenor-menornya, akan tetapi di depan suaminya, maka ini tidak masalah, bahkan dia mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian Nabi SAW ya, mengatakan dalam hadisnya, sinfani min ahlin nari lam arahuma qaumun ma'ahum siyatun ka'adnabil baqar yadribuna bihan nas wa nisaun kasiyatun ariyatun mumilatun ma'ilatun ru'usuhunna ka'asnimatil bukhuti al-ma'ilah la yadkhulnal jannata wa la yajidna rihaha wa inna rihaha la yujadu min masirati kadza wa kadza. Kata Nabi SAW, beliau mengatakan dua golongan penghuni neraka yang belum pernah aku lihat. Yang pertama adalah kaum yang membawa cambuk seperti ekornya sapi. Dengannya ia memukul orang dan wanita-wanita, dengan cambuk tersebut dia memukuli orang. Ya. Ini kelompok yang pertama adalah orang-orang yang senantiasa berbuat zalim kepada orang-orang di sekitarnya. Ini merupakan salah satu penghuni neraka, kata Nabi SAW. Ini golongan yang pertama. Kemudian golongan yang kedua adalah wanita-wanita yang berpakaian akan tetapi telanjang. Mereka berlenggak-lenggok dan condong dari ketaatan, ya, melenceng dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rambut mereka seperti punuk onta yang miring. Mereka itu tidak masuk surga dan tidak akan mencium baunya, padahal sesungguhnya bau surga itu tercium dari perjalanan sejauh ini dan ini. Artinya baunya surga, ya, harumnya surga itu dari jarak yang sangat jauh itu bisa tercium. Akan tetapi orang-orang yang demikian, dua kaum ini diberikan hukuman oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, sehingga dia tidak bisa mencium harumnya surga. Na'udzubillah min dzalik. Ya, ini merupakan ancaman dari Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, makanya hati-hati orang-orang yang senantiasa berbuat zalim, ya, dia memukuli bawahannya misalnya, atau dia memukuli orang-orang yang tidak sependapat dengannya, atau dia tidak memukuli dengan barang yang zahir, akan tapi dia membicarakan saudara-saudaranya, maka ini bisa termasuk ke dalam hadis ini. Begitu juga para wanita yang dia kemudian berhias, keluar berhias dengan memakai pakaian-pakaian yang ketat atau pakaian-pakaian yang lebar akan tetapi tipis sehingga bagian-bagian auratnya terlihat, maka ini juga diancam oleh Nabi SAW nanti pada hari kiamat tidak masuk surga dan juga tidak bisa mencium harumnya surga. Kemudian di antara bentuk berhias, ya, yang mungkin banyak orang tidak tahu, ya, bagi para wanita, di antara bentuk berhias juga yang tidak diketahui oleh banyak wanita adalah memakai sepatu hak tinggi atau sandal yang berhak tinggi. Ini tidak boleh, haram hukumnya bagi seorang wanita mengenakan, ya, sepatu atau sandal yang berhak tinggi. Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis, ya, dari jalannya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Anna imra'atan min bani Israil kanat qasiratan fattakhadhat min khashabin fakanat tamshi baina imra'ataini tawilataini tatawalu bihima." Kata Nabi alaihi salatu wasallam, ada seorang wanita dari kalangan Bani Israel yang mana mereka ini atau dia ini bertubuh pendek, kemudian dia memakai sandal dari kayu, ya, yang ada haknya itu agar terlihat tinggi. Kemudian dia berjalan di antara dua wanita yang tinggi agar terlihat tinggi dengan sandal tersebut, ya. Artinya dia mengenakan sandal tersebut, ya, agar terlihat tinggi, ya. Dia berbohong dengan mengenakan sandal tersebut, ya. Ini tidak boleh, diharamkan oleh
agama kita. Bahkan di dalam hadis yang lainnya Rasulullah SAW juga mengatakan, inna awwala ma halaka banu Israil anna imra'atal faqiri kanat tukallifuhu min ath-thiyabi aw as-siyaghi ma tukallifu imra'atal ghani. فذكر امرأة من بني إسرائيل كانت قصيرة واتخذت رجلين من خشب وخاتما له غلق وطبق وحشته مسكا وخرجت بين امرأتين طويلتين أو جسيمتين فبعثوا إنسانا يتبعهم فعرف الطويلتين ولم يعرف صاحبة الرجلين من خشب. Kata Nabi SAW, sesungguhnya sumber kebinasaan pertama yang dialami oleh kalangan Banu Israel adalah adanya seorang wanita miskin yang dia memaksakan diri untuk membeli baju, untuk membeli parfum dengan gaya wanita orang-orang kaya. Lalu beliau menyebutkan, ya, ada wanita Bani Israel yang pendek, lalu dia memakai sandal tinggi dari kayu dan cincin yang bermata besar, dan dia menaburi dirinya dengan wangian. Ya. Lalu dia berjalan di antara dua wanita yang tinggi badannya, sehingga banyak lelaki yang membutuhkan mereka. Orang mengenal dua wanita yang tinggi tetapi tidak kenal dengan wanita yang memakai, ya, sepatu hak tinggi tadi. Hadis di atas, ya, dua hadis di atas menunjukkan celaan bagi kaum wanita yang dia senang mengenakan sepatu yang berhak tinggi. Karena Nabi SAW menceritakan hal di atas dalam konteks celaan, ya, bagi para wanita kalangan wanita dari Bani Israel, sehingga ketika wanita muslimah melakukannya, hakikatnya dia telah meniru-niru gaya berhiasnya atau gaya pakai sandalnya Banu Israel. Di samping itu, ya, ada beberapa pertimbangan juga kenapa wanita ini diharamkan untuk mengenakan sepatu jinjit atau sepatu berhak tinggi atau sandal berhak tinggi, ya. Dari sisi yang menunjukkan sisi larangannya. Yang pertama, kenapa dilarang? Yang pertama karena ini masuk dari bagian tabarruj. Masuk dari bagian tabarruj. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Diamlah kalian wahai para wanita di rumah-rumah kalian. Jangan gampang keluar. Ya, ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk para wanita agar dia tidak gampang keluar, tidak betah di luar. Ya. Harusnya para wanita ini betah di dalam rumahnya. Wa qarna fi buyutikunna. Tinggallah kalian wahai para wanita di dalam rumah-rumah kalian, dan janganlah kalian berhias dengan tabarruj seperti tabarrujnya orang-orang jahiliyah. Ya, di antara tabarrujnya orang-orang jahiliyah apa? Seperti yang sudah dijelaskan tadi, dia memakai sepatu berhak tinggi atau sandal yang berhak tinggi. Ya. Dan makna tabarruj, ya, makna tabarruj itu menurut syariat meliputi memperlihatkan apa yang tidak boleh diperlihatkan. Ya, tabarruj itu, ya, bagi wanita memperlihatkan, ya, apa yang tidak boleh diperlihatkan. Berbusana yang mencikap aurat, ya, ini masuk tabarruj. Berikhtilat, campur baur dengan laki-laki, ini juga termasuk tabarruj. Bersentuhan dengan laki-laki, berjabat tangan, ini masuk ke dalam tabarruj. Berdesak-desakan dan sebagainya, ya, ini termasuk berlaku genit dalam berjalan, ya, dan berbicara di hadapan para lelaki, ini termasuk dalam kategori tabarruj, masuk dalam kategori berhias di depan para lelaki yang bukan mahramnya. Ya. Nah, ini sisi yang pertama. Kenapa pakai sandal atau sepatu berhak tinggi ini diharamkan? Ya, karena termasuk dalam bagian tabarruj. Kemudian yang kedua, kenapa diharamkan? Karena ini merupakan penipuan. Ya, ini merupakan penipuan atau tazwir, dalam bahasa Arab disebut tazwir, penipuan. Ya, menampakkan kenyataan yang tidak sesuai dengan kondisi aslinya.
Dan Allah Subhanahu wa taala mencela orang yang merasa bangga dengan pujian yang dia tidak miliki. Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang yang dia bangga dengan pujian-pujian yang dia tidak melakukan itu sebenarnya. Ketika seseorang mengaku-ngaku ahlus sunnah, misalnya mengaku-ngaku ahlus sunnah, padahal dia ini bukan ahlus sunnah, dia ini masih meyakini ayat-ayat yang mentakwil ayat-ayat sifat misalnya, makna-makna dari sifat-sifat Allah ditakwil sama dia. Ketika datang hadis yang menjelaskan bahwasanya Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir, mereka katakan apa? Enggak, Allah enggak turun, yang turun rahmatnya. Ketika dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah memiliki tangan, atau Nabi SAW mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan, dalam hadis yang lainnya Rasul mengatakan wakil tayadaihi yamin, dua tangannya Allah itu sama-sama kanan, maka ditakwil, enggak, ini bukan tangan, aslinya ini begini dan begini. Ini bukan cara-caranya ahlus sunnah. Akan tetapi di balik itu dia mengaku-ngaku bahwasanya dirinya itu ahlus sunnati wal jamaah, dan dia bangga kalau kata orang dia dikatakan ini fulan ustadz ahlus sunnah dan seterusnya, dia bangga dengan itu. Orang-orang yang demikian, yang dia berbangga dengan pujian yang sebenarnya dia tidak berhak dengan pujian itu, ini dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la tahsabanna alladziina yafrahuna bima atau wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu fala tahsabannahum bimafazatin minal adzab wa lahum adzabun alim. Ini dalam surat Ali Imran ayat 188. Kata Allah Subhanahu wa taala, jangan sekali-kali kalian menyangka bahwasanya orang-orang yang gembira dengan apa yang telah mereka perbuat dan mereka suka supaya dipuji terhadap perbuatan yang belum mereka kerjakan, janganlah kamu menyangka bahwa mereka itu akan terlepas dari sisa Allah Subhanahu wa taala. Jangan kira orang-orang yang dia berbohong di depan manusia, di kalangan wanita misalnya, dengan mengenakan sandal atau sepatu yang berhak tinggi, dia berbohong di depan manusia. Seharusnya dia tidak setinggi itu. Akan tapi karena dia menggunakan sandal yang demikian, sepatu yang demikian, dia terlihat tinggi. Dia berbohong di depan manusia, maka jangan sekali-kali kita kira orang yang demikian itu akan selamat dari azabnya Allah Subhanahu wa taala. Jangan kalian menyangka bahwasanya mereka ini akan terlepas dari azabnya Allah Subhanahu wa taala, dan bagi mereka siksa yang sangat pedih pada hari kiamat. Ini merupakan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang dia menampakkan kepada orang lain hal-hal yang seharusnya mereka tidak miliki. Menampakkan kepada orang lain hal-hal yang seharusnya dia tidak miliki. Begitu juga Nabi SAW juga melarang hal ini. Kemudian yang ketiga, kenapa mengenakan sandal atau sepatu hak tinggi ini dilarang? Karena wanita yang pakai sepatu hak tinggi atau sandal hak tinggi, dia akan semakin mengeraskan suara kakinya. Akan semakin terdengar suara kakinya. Kita lihat wanita-wanita yang dia mengenakan sepatu sandal hak tinggi, suaranya kedengaran, kelotak, mengundang pandangan orang, mengundang perhatian orang. Wanita tidak semestinya seperti itu. Wanita ini bahkan Nabi SAW ketika mengizinkan para wanita untuk pergi ke masjid, kata Nabi SAW, jangan kalian ini melewati jalannya para lelaki. Kalau ada lelaki yang akan melewati jalan yang kalian lewati, maka kalian menempelkan diri kalian ke tembok, menjauh. Bagaimana dengan wanita-wanita yang kemudian dia mengenakan sepatu atau sandal yang mengundang pandangan orang lain? Makanya Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nur ayat 31, Allah melarang
wanita-wanita ini untuk membunyikan gelang di kakinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yadribna bi arjulihinna liyu'lama ma yukhfina min zinatihin." Kata Allah Subhanahu wa taala, janganlah mereka kaum wanita ini menghentakkan kakinya saat berjalan hingga diketahui bahwa mereka ini menggunakan perhiasan yang tersembunyi. Ini ayat dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya memakai sandal atau sepatu yang berjinjit itu, berhak tinggi itu akan menimbulkan suara-suara yang mengundang pandangan para lelaki, mengundang perhatian-perhatian para lelaki-lelaki yang bukan mahram, dan ini bisa mengundang syahwat mereka, bisa menaikkan syahwat mereka ketika melihat wanita-wanita yang demikian. Kemudian yang keempat, ini disebutkan oleh faedah yang keempat ini ambil dari penjelasan Ustadz Amin Nur Baith hafizahullah taala. Beliau mengatakan yang keempat, di antara bentuk keharaman seorang wanita mengenakan sepatu atau sandal berhak tinggi adalah membahayakan kesehatan. Ini membahayakan kesehatan. Kata beliau, jika Anda masih belum puas dengan alasan syar'i di atas, semoga alasan membahayakan kesehatan membuat Anda sanggup meninggalkannya. Hanya saja meninggalkan larangan syariat karena alasan kesehatan bisa jadi tidak ada nilai pahalanya. Tekanan secara terus-menerus pada telapak kaki bagian depan akibat penggunaan sepatu hak tinggi, terutama yang berujung lancip atau yang ukurannya terlalu kecil, dapat mengakibatkan kelainan bentuk kaki seperti hammer toes, ini namanya. Kondisi saat 3 jari kaki paling tengah menjadi bengkok, atau yang kedua namanya bunion, benjolan tulang pada sendi di pangkal jempol kaki. Di samping itu kata beliau, tendon Achilles pada kaki memendek ketika Anda mengenakan sepatu hak tinggi, sehingga pemakaian hak tinggi terus menerus dan dalam jangka panjang dapat mengakibatkan penyakit Achilles tendinitis. Kondisi ini terjadi karena peradangan pada tendon Achilles atau jaringan ikat yang menghubungkan otot betis di kaki bawah bagian belakang ke tulang tumit. Selain otot betis yang terasa menegang saat meregangkan kaki, penyakit ini ditandai dengan nyeri dan bengkak pada tumit ketika Anda berjalan. Ini pandangan dari sisi kesehatan, bahwasanya mengenakan sepatu atau sandal hak tinggi itu memiliki bahaya yang luar biasa dari sisi kesehatan. Nah, kemudian hak yang kedua yang seharusnya ditunaikan oleh seorang istri, yang kedua adalah sudah seharusnya setiap istri itu senantiasa berhias di depan suaminya dan selalu berusaha tetap berada dalam keadaan yang menyenangkan suaminya. Ini yang kedua ini sering dilalaikan oleh kaum wanita yang sudah menjadi istri. Ini sering dilalaikan. Sering sekali para wanita ketika di rumahnya, ketika suaminya sudah datang dari kerja misalnya, dia tahu bisa misalnya jam sekian atau jam 12 misalnya, setengah 12 atau sore misalnya setelah sholat asar nih suaminya pasti datang habis ini, datang dari kerja. Maka seharusnya dia berpenampilan sebaik mungkin, berhias sebaik mungkin di depan suaminya. Ini sangat dilalaikan oleh para istri di zaman ini. Bahkan mereka bukan hanya tidak berhias, bahkan mungkin masih bau bawang, masih masih ada bekas-bekas masaknya, dan yang lainnya. Ini sering terjadi di tengah-tengah wanita, di tengah-tengah istri. Makanya seharusnya dia berusaha, seorang istri ini berusaha berpenampilan sebaik mungkin di depan suaminya,
Ya, karena ini ada bapak-bapak, anak katakan juga sebegitu suami. Ya, jangan ketawa-ketawa. Ya, begitu juga dengan suami. Dia harus senantiasa berpenampilan sebaik mungkin di depan istrinya. Ya, dia harus berpenampilan sebaik mungkin di depan istrinya. Jangan kemudian kita bertemu dengan teman kita pakai baju yang bagus, ya, pakai batik, ya. Ketemu rekan kerja pakai pakaian-pakaian yang mahal, tapi ketemu istrinya pakai kaos putih bolong-bolong lagi. Ya. Ini tidak semestinya. Maka seharusnya masing-masing dari suami dan istri itu harus senantiasa berpenampilan yang baik, berpenampilan yang indah di depan pasangannya. Nabi alaihissalatu wassalam bersabda dari jalannya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, qila ya Rasulullah. Pernah satu kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ya Rasulullah, ayyun nisa'i khairun?" Wahai Rasulullah, ya, siapakah wanita yang paling baik? Ya, siapakah wanita yang paling baik? Kemudian Nabi alaihi wasallam mengatakan, "Allati tasurruhu idza nadhara wa tuti'uhu idza amara wa la tukhalifuhu fi nafsiha wa maliha bima yakrah." Kata Nabi alaihi wasallam, wanita yang terbaik itu yang pertama yang paling menyenangkan jika suaminya melihat kepada dia. Ya, suaminya ngelihat istrinya ini senang, bawaannya senang aja. Ya, ini wanita terbaik itu seperti ini. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, mentaatinya jika ia memerintahkannya. Ya, ketika diperintahkan, dia taat kepada suaminya. Kemudian yang ketiga, tidak menyelisihinya di dalam diri dan hartanya dengan apa yang dibenci oleh suaminya. Ya, kalau suaminya misalnya tidak senang istrinya pakai pakaian yang berwarna merah, maka jangan pakai warna merah. Ya, begitu pula sebaliknya. Ya, harus saling memahami antara kehidupan suami istri. Makanya ketika seorang istri melakukan itu semua, tiga hal tadi di depan suaminya, maka kehidupan yang biasa didoakan oleh orang-orang samawa, ya, sakidah mawaddah warahmah, ini bisa terwujud di dalam, ya, kehidupan berumah tangga ketika masing-masing suami dan istri berusaha, ya, menunaikan hak-haknya. Kemudian yang selanjutnya, Anda pilihkan seorang istri, ya, hak selanjutnya, seorang istri itu tidak boleh keluar rumah kecuali dengan seizin suaminya. Seorang istri itu tidak boleh keluar rumah kecuali dengan seizin suaminya, meskipun itu dekat, ya, ya, harus izin kepada suaminya. Dan juga seorang istri tidak boleh, ya, memasukkan laki-laki ke dalam rumahnya kecuali seizin suaminya, siapapun itu. Tidak boleh seorang, ya, istri memasukkan laki-laki ke dalam rumahnya kecuali dengan izin suaminya, meskipun itu saudaranya sendiri. Ya, meskipun itu saudaranya sendiri, maka izin, kasih tahu, ini saudara saya mau datang. Ya, nanti di rumah mungkin Abi belum datang, mungkin saudara saya, ada abang saya, ada adik saya mau datang ke rumah. Ya, kasih tahu. Ya, biar tidak kaget suami itu ketika datang ke rumah kok ada laki-laki lain. Ya, maka seorang suami, seorang istri harus izin. Nah, Nabi SAW mengatakan, fa amma haqqukum ala nisaikum fala yuti'na furushakum man takrahuna wa la ya'dhanna fi buyutikum liman takrahun. Kata Nabi SAW, ya, hak kalian, hak para suami yang harus ditunaikan oleh istri adalah seorang istri tidak boleh memasukkan orang, ya, yang dibenci oleh suaminya ke tempat tidur kalian. Kemudian tidak boleh seorang istri itu memasukkan seseorang ke dalam rumah kalian. Ya. Seorang istri itu harus selalu izin kepada suaminya.
Kemudian di antara hak yang seharusnya ditunaikan oleh seorang istri untuk suaminya adalah seorang istri itu dilarang melakukan puasa sunnah kecuali atas izin suaminya. Ya, melakukan puasa sunnah itu tidak boleh bagi seorang istri kecuali suaminya mengizinkan. Ya, Nabi SAW mengatakan la yahillu lil mar'ati an tasuma wa zawjuha syahidun illa biidnih. Kata Nabi SAW, tidak halal ya bagi seorang wanita untuk berpuasa sementara suaminya ada di rumah kecuali dengan seizinnya. Ya. Ini hadis riwayat Al-Bukhari. Karena bisa jadi suami itu ya tiba-tiba membutuhkan istrinya. Ya. Kemudian ketika diketahui puasa akhirnya ya tidak jadi dan seterusnya, maka seorang istri ketika dia hendak berpuasa harus meminta izin kepada suaminya. Ya. Naam. Ikhwani wa akhwati, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Ada sebuah hadis yang terlewat tadi yang menunjukkan betapa besarnya hak seorang suami yang harus ditunaikan oleh istrinya. Nabi SAW ya pernah mengatakan, la yasluhu li basharin an yasjuda li basharin walau salaha li basharin an yasjuda li basharin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha min 'idhami haqqihi 'alayha والذي نفسي بيده لو كان من قدمه إلى مفرق رأسه قرحة تنبحس بالقيح والصديد ثم استقبلته فلحسته ما أدت حقه. Ini dalam riwayat Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala. Kata Nabi SAW, ya, beliau mengatakan tidak boleh seorang manusia itu ya haram hukumnya seorang manusia itu melakukan sujud kepada manusia. Seorang makhluk melakukan sujud kepada makhluk itu haram hukumnya. Kemudian dan jikalau seandainya ya boleh manusia itu sujud kepada manusia, maka aku akan perintahkan ya seorang istri untuk sujud kepada suaminya. Ya, karena besarnya hak suami yang diemban oleh istri tersebut. Kemudian beliau melanjutkan, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, kata Nabi SAW, seandainya seorang suami memiliki luka dari ujung kaki hingga ujung kepala yang mengalirkan nanah atau darah, kemudian sang istri menciumnya hingga menjilatinya, maka hal itu belum memenuhi seluruh haknya kepada suaminya. Ya, ini menunjukkan bagaimana besarnya hak suami ya yang harus ditunaikan oleh pasangannya, harus ditunaikan oleh istrinya. Makanya jangan macam-macam ya kepada suami. Maka Nabi SAW ya ketika menasihati seorang wanita, beliau mengatakan huwa jannatuki au naruki. Ya. Suami Anda wahai para wanita itu bisa jadi jalan masuk surganya kalian atau bisa jadi jalan masuk nerakanya kalian. Kapan bisa menjadi jalan masuk surganya? Ketika dia mentaati perintah-perintah suaminya yang tidak melanggar syariat-syariat Allah. Ya. Kapan dia sang suami ini menjadi jalan masuk nerakanya seorang istri? Ketika dia tidak mau mentaati dan tidak menunaikan hak-hak suaminya ya selama dia menikah dengan suaminya tersebut. Makanya harus diperhatikan. Makanya kita harus berilmu sebelum beramal agar kita tahu ya yang sudah menikah kita mantapkan lagi ya bagaimana seharusnya seorang istri menunaikan haknya kepada suaminya. Yang belum menikah mudah-mudahan ini menjadi bekal ya bagi dia agar dia nanti kalau menikah dia tahu batasan-batasan ya, dia tahu hak-haknya seorang istri atau hak-haknya suami yang harus ditunaikan oleh istrinya. Mungkin ini yang bisa Anda sampaikan ya. Kalau ada pertanyaan dan bisa Anda jawab silahkan.
Kalau bisa ana jawab, kalau tidak bisa ana jawab, wallahu a'lamu bishawab. Nah. Iya. Heeh. Kategori heels itu tingginya seperti apa? Salatu wassalamu ala Rasulillah. Kalau tadi dijelaskan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, selama sepatu itu kemudian menyebabkan tingginya si wanita ini melebihi ya batas wajar, maka ini termasuk yang diharamkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi tidak patokan tingginya seperti apa, selama itu menjadi penyebab dia berbohong untuk tingginya sendiri, maka itu ya termasuk yang diharamkan. Nah. Ya. Assalamualaikum Ustaz, saya pernah mendengar bahwa cincin yang dipakai wanita termasuk tabarruk kecuali di depan mahramnya. Apakah benar Ustaz? Jazakallahu khairan. Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Mengenakan perhiasan-perhiasan bagi wanita ya, selama itu tidak ditampakkan ya kepada lelaki yang bukan mahramnya, maka tidak masalah ya. Selama itu tidak ditampakkan kepada lelaki yang bukan mahramnya, maka itu tidak masalah. Kayak tadi ketika Allah Subhanahu wa taala melarang wanita-wanita untuk membunyikan ya. Allah Subhanahu wa taala melarang wanita untuk membunyikan gelang yang berada di dalam kakinya, di dalam yang menempel di kakinya, maka itu yang dilarang. Membunyikannya itu yang dilarang. Makanya ada masalah. Selama itu tidak ditampakkan ya, tidak ditampakkan kepada wanita lelaki yang bukan mahramnya. Nah. Bismillah Ustaz, bagaimana sandal berhak tinggi itu banyak macamnya, apakah yang mengeluarkan bunyi atau tidak? Karena ada sandal yang tinggi tapi berbahan seperti bahan biasa seperti kain, jadi tidak keluar bunyi. Bismillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Ma ba'd, tadi Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan ya, seseorang yang demikian itu seperti dia melakukan kebohongan. Kebohongannya dia apa? Tingginya tidak ya, dia berbohong terhadap tingginya sendiri. Ya, ini termasuk larangannya. Jadi tidak mesti bunyi. Selama itu ada unsur kebohongan di situ, ya, maka ini dilarang oleh Nabi alaihi assalatu wassalam. Nah, wallahu a'lam bishawab. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita ini ada yang dijatuhkan di belakang. Di belakang itu ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya bagaimana hukumnya memakai henna dan pacar kuku? Jazakallahu khairan. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd, selama henna tersebut tidak menghalangi air wudu ya, tidak menghalangi air wudu untuk sampai ke bagian-bagian wudu, maka tidak masalah. Ya, seperti henna yang biasanya dari daun-daunan itu tidak menghalangi ya sampainya air wudu kepada bagian-bagian wudu. Akan tapi henna yang itu menghalangi
air wudu untuk sampai kepada kuku, sampai kepada kulit ya. Ada kan henna yang menutup kuku, maka itu yang tidak boleh karena bisa menghalangi air wudu untuk menyentuh bagian-bagian wudu, sehingga kalau dia wudu dan mengenakan henna yang demikian, mengenakan pacar kuku ya, yang menutup kukunya, maka wudunya tidak sah. Sehingga kalau wudunya tidak sah, maka sholatnya tidak sah. Kalau sholatnya tidak sah, berarti dia mendapatkan dosa ketika dia melakukan sholat tersebut. Nah, wallahu a'lam bishawab. Taib, jika tidak ada pertanyaan lagi, mudah-mudahan yang Anda sampaikan pada kali ini bisa bermanfaat ya untuk kalangan wanita khususnya, karena di awal Anda dikasih tahu ini dari muslimah berhijrah, makanya Anda ambil materi khusus muslimah. Ya, ternyata ada bapak-bapak dan emas-emas juga. Nah, mudah-mudahan ilmu yang disampaikan pada kali ini bermanfaat ya untuk kita semua dan menjadi penyebab bertambah amal baiknya kita, menjadi penyebab beratnya timbangan amal kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjadi penyebab kita dimudahkan untuk masuk surganya Allah Azza wa Jalla. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.